Beliau itu orang yang pendiam, kuper dan segala macam, tapi ternyata MW begitu luar biasa, mengubah beliau dari orang yang begitu biasa-biasa hari ini menjadi seorang wanita yang luar biasa, Bapak Ibu. Itulah luar biasanya MW. Bapak Ibu, terus terang saya tidak pernah terpikir saya akan bisa berada di MW dan bahkan full time di MW dan menjadikan MW sebagai karir satu-satunya dalam hidup kami. Saya dulu adalah orang yang cukup negatif dengan MW, ya. Saya ingat sewaktu saya kos itu banyak teman-teman menawarkan saya bisnis MW dan satu persatu itu semua saya tolak. Saya tidak pernah mau join ke dalam MW. Bahkan saya agak anti MW. Saya ingat ada family saya itu dari Jakarta naik pesawat datang ke Medan cari saya cerita tentang MW, ya. Dan saya bilang ke beliau, "You sudah gila, MW tak bisa jalan. You habiskan waktu jalankan MW." Dan gak lama kemudian dia quit dari MW. Bapak Ibu, itulah saya dulu, ya. Kenapa saya bisa begitu anti atau tidak mau join ke MW? Terus terang, karena saya tidak mengerti tentang bisnis MW. Saya tidak melihat apa sebenarnya bisnis MW itu, Bapak Ibu. Ya, kalau boleh dikatakan, ada seperti kisah segerombolan atau beberapa orang buta yang sedang meraba seekor gajah. Mereka ingin tahu gajah itu seperti apa. Dan orang buta yang pertama dia mengatakan, "Oh, saya tahu. Gajah itu seperti tali." Dan orang buta kedua dia mengatakan, "Kamu salah. Gajah itu seperti pohon kelapa." Karena dia memegang kakinya. Dan orang buta yang ketiga dia mengatakan, "Kalian berdua salah. Gajah itu seperti kipas." Karena dia memegang telinganya. Dan orang buta yang keempat dia mengatakan, "Dasar orang buta, ya. Gajah itu seperti ular." Apakah mereka salah? Tidak, Bapak Ibu. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka rasakan. Dan mereka menganggap gajah itu ya seperti apa yang mereka rasakan. Dan saya juga sama, Bapak Ibu. Dulu saya menganggap MW itu adalah bisnis door to door, jualan sabun, jualan odol, dan itu nggak keren. Masa sih pria ganteng seperti ini, calon kontraktor jualan sabun door to door? Itulah saya, Bapak Ibu. Dulu saya menganggap bisnis MW seperti itu. Dan kenapa saya bisa join MW? Upline saya itu adalah kakak daripada teman kuliah saya, ya. Jadi setiap saya datang ke tempat teman saya, kakaknya yang lagi hot MW menjadikan saya sebagai prospek. Setiap saya datang, dia cerita MW. "Oh, MW bagus, MW bagus, MW bagus." Saya selalu menolak dengan berbagai alasan. Saya nggak punya waktu, saya nggak tertarik, saya nggak minat. Tetapi luar biasa upline saya ini. Dia tidak pernah give up pada saya. Setiap saya datang, dia cerita MW. Dan akhirnya saya yang give up. Kenapa? Agar tidak diganggu, ya. Oke lah, saya sign. Setelah saya sign, saya pikir nggak diganggu lagi. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Malah sekarang tiap hari ajak meeting, ajak training, ya. Dan saya selalu menolak. Saya nggak punya waktu, saya sibuk dan segala macam. Tapi beliau itu persistennya luar biasa, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya pun menyerah. Suatu hari beliau mengatakan apa? "Darwin, ada satu seminar yang luar biasa. Pembicaranya dari Malaysia, orang hebat. Anda harus datang. Karena orang ini tidak selalu bisa datang ke Medan." Dan saya nggak punya alasan lagi menolak. Dan saya katakan, "Oke, saya ikutlah sekali ini," gitu ya. Dan saya ingat acaranya itu hari Minggu. Dan hari Minggu sore itu tiba-tiba hujan deras, Bapak Ibu. Acaranya malam. Dan saya senang sekali Tuhan mendengarkan doa saya. Karena kenapa? Saya telepon upline saya katakan, "Hujan, saya naik sepeda motor, saya nggak bisa pergi," ya. Tapi beliau luar biasa, dia katakan apa? "Gak apa-apa, saya jemput kamu." Wah, dan betul-betul saya dijemput dan kami sampai ke tempat seminar. Dan sampai tempat seminar, itu acaranya sudah mulai, tempat duduknya sudah full, kami nggak bisa masuk di belakang. Saya senang lagi, wah Tuhan bantu saya lagi. Kenapa? Sebentar lagi bisa pulang, ya. Karena kenapa? Nggak ada tempat duduk. Tetapi orang mengatakan apa? Manusia berencana, Tuhan menentukan, Bapak Ibu. Sewaktu acara sudah mulai, pembicara naik ke atas pentas, dia mengatakan apa?
Di depan masih ada 3 tempat kosong. Dan upline saya langsung tarik saya, teman saya langsung tarik ke depan, duduk di 3 tempat kosong tersebut. Wah, Anda tahu nggak? Saya nggak bisa lari, Bapak Ibu. Jarak saya dengan pembicara itu nggak sampai 2 meter. Ruangannya kecil, nggak sebesar hall hari ini. Dan saya katakan, aduh, nggak bisa lari. Mau pipis pun mesti tahan, Bapak Ibu. Kenapa? Nggak, belakang full semua. Saya pikir, udahlah, nggak apa-apa, saya coba dengarkan. Dan malam itu betul-betul luar biasa. Bagaimana pembicara itu men-sharingkan kehidupannya yang dulunya begitu miskin, begitu susah, Bapak Ibu, ya. Akhirnya melalui bisnis Amway mengubah hidup beliau, hidup keluarga beliau, bisa beli rumah, beli mobil, traveling ke berbagai tempat di dunia ini yang luar biasa. Dan Anda tahu nggak dia katakan apa? Saya sekarang beli rumah itu kayak beli kue. Saya terkejut. Beli rumah kayak beli kue. Saya beli kue kayak beli rumah, Bapak Ibu. Pikir dan nggak beli gitu. Tapi beliau itu lihat nggak 5 menit beli rumahnya. Wah, dan malam itu betul-betul mengubah pikiran saya, mengubah hidup saya, dan saya katakan saya mau Amway, saya mau sukses di Amway. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang mengubah pikiran saya dari negatif menjadi semangat di Amway, yaitu our founders Crown Ambassador from Malaysia, Madam Chan Lee Shen, our Lause. Thank you, thank you. Dan sejak malam itu mendengarkan kisah itu saya betul-betul termotivasi dan saya betul-betul mau jalankan Amway, Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, keputusan yang saya ambil pada hari tersebut, bahkan terakhir saya berani full time dan hanya jalankan Amway, itu saya bersyukur dan saya tidak pernah menyesal sekalipun untuk hal tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat dalam beberapa tahun ini dunia ini terkena pandemi COVID-19, betul ya Bapak Ibu ya? Dan seluruh dunia krisis ekonomi terjadi. Banyak usaha tutup, tidak bisa berjalan, termasuk di Indonesia dan Kota Medan. Bisnis itu banyak yang mati, perusahaan itu banyak yang sekarat dan bahkan banyak yang tutup. Banyak karyawan itu dirumahkan, gajinya dipotong, bahkan ada yang dipecat. Tapi Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Selama 3 tahun pandemi ini, di dalam bisnis kami itu tidak hanya berhenti atau turun, malah terbalik. Bisnis kami makin lama makin besar, makin lama makin kuat, dan bahkan ya Bapak Ibu, kami bisa di masa pandemi ini kami berhasil mencapai peringkat diamond, Bapak Ibu. Ini bukti bahwasanya Amway bisnis tahan krisis. Kenapa bisa terjadi? Pertama, Amway itu menjual produk kebutuhan sehari-hari. Waktu pandemi, Bapak Ibu gosok gigi nggak? Gosok, ada yang nggak gosok gigi? Selama pandemi, setiap orang itu tetap mandi, betul Bapak Ibu? Bahkan lebih rajin, keluar sebentar, pulang mandi, keluar sebentar, pulang mandi. Bisnis sabun makin kencang. Dan di masa pandemi, setiap orang membutuhkan kesehatan yang lebih baik. Semua orang cari vitamin. Dan saya ingat, vitamin Amway itu bahkan habis. Semua orang rebutan. Dan produk-produk kesehatan lainnya juga sama. Dan itulah yang membuat bisnis Amway termasuk saringan udara yang bisa membantu setiap orang hidup lebih sehat di masa pandemi ini. Ya Bapak Ibu, itulah yang membuat bisnis Amway tetap bisa maju dan bahkan luar biasa. Bapak Ibu, satu bisnis di keadaan ekonomi itu bagus, dia bisa sukses, itu hal yang wajar, biasa. Tapi di masa krisis, di masa ekonomi susah, bisnis masih bisa berkembang, makin sukses, makin maju. Itulah bisnis luar biasa, itulah Amway, Bapak Ibu. Dan bisnis Amway juga adalah bisnis masa depan. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita tahu sekarang itu terjadi transformasi bisnis menjadi bisnis digital. Semua bisnis itu sekarang bertransformasi, transaksi semua melalui yang namanya internet. Orang belanja lewat internet, promosi lewat internet. Ya, bisnis yang tidak masuk ke bisnis digital
itu perlahan-lahan itu akan ketinggalan dan bahkan mungkin punah. Amway sejak dulu sudah melakukan transformasi menjadi bisnis digital. Bahkan sekarang kita bisa melihat jalankan Amway itu begitu mudah. Hanya dengan handphone kita bisa menjalankan Amway ini secara maksimal. Ya, kita bisa melakukan sponsoring melalui online. Kita bisa menawarkan produk secara online. Kita bisa membeli produk secara online. Kita bisa seminar, ya, bahkan training, semua melalui bisnis, melalui internet, ya Bapak Ibu. Itulah Amway yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu investasi sepeser pun, karena Amway yang mengeluarkan semua biaya tersebut Bapak Ibu. Dan kedepannya saya yakin Amway akan mengikuti tren dan bahkan selangkah lebih maju dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya Bapak Ibu. Inilah bisnis masa depan yang kita perlukan. Dan kemudian bisnis Amway itu juga bisnis yang sangat cocok untuk siapapun, ya, termasuk terutama anak-anak muda zaman sekarang, kaum milenial. Setiap anak muda itu sekarang pingin punya bisnis sendiri, ya. Dan Amway cocok. Kenapa? Milenial, anak muda itu pingin bisnis yang praktis, betul? Hanya dengan 100.000 sudah bisa berbisnis. Tidak perlu urus izin, tidak perlu stok barang, tidak perlu sewa tempat, tidak perlu karyawan. Anda cukup 100.000 bergabung, Anda sudah bisa jalankan bisnis ini. Anak muda. Dan kemudian bisnis ini cocok untuk anak muda itu kenapa? Karena high tech kembali tadi Bapak Ibu. Anak muda pingin yang canggih. Dan sekarang Amway sudah full digital. Bahkan semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin hebat. Dan mereka cukup bergabung dengan Amway, mereka sudah bisa menjalankan secara online. Asalkan ada internet sudah bisa jalan. Dan kemudian anak muda itu pinginnya freedom. Betul? Bapak Ibu yang muda-muda, Anda pingin freedom, tidak mau terikat. Dan Amway bisa dijalankan anytime, anywhere, dimanapun. Tidak usah masuk kantor. Anda bisa sambil di rumah nonton drakor, Anda pegang handphone, chatting tetangga, family, saudara, Anda sudah jalankan Amway. Sungguh simple dan Anda tidak perlu terikat. Dan anak muda sekarang yang paling suka itu apa? Cepat cuan. Betul? Betul? Dan Amway adalah bisnis yang paling cepat cuan Bapak Ibu. Terutama bonusnya sekarang, Anda jual 1 odol aja, Anda sudah langsung dapatkan income dari bisnis Amway. Di luaran belum tentu Bapak Ibu, ya. Jadi bisnis Amway itu cocok untuk siapapun yang mau menjalankan bisnis. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Amway. Next. Dan tentu Bapak Ibu, sukses di Amway itu juga tidak mudah, perlu proses Bapak Ibu, ya. Dan sebenarnya di Amway itu juga banyak tantangannya, ya. Sukses itu butuh butuh proses, bukan protes, apalagi ngeles. Ini kebetulan saya dapatkan, ya. Bapak Ibu, bisnis apa yang tidak punya tantangan? Semua bisnis sebenarnya sama. Bisnis Amway punya tantangan, punya. Bisnis buka toko, papa saya dulu, ada tantangan nggak? Ada. Karyawan, ada tantangan? Jual mie pangsit, ada tantangan? Ada. Jadi guru, ada tantangan? Semua ada tantangan. Dan di Amway juga sama, pasti ada tantangan. Tetapi kembali Bapak Ibu, jangan kalah oleh tantangan. Upline saya selalu mengatakan pada saya, apa beda orang sukses dengan orang gagal? Orang gagal, dia ketemu tantangan, dia mundur, dia lari. Tetapi orang sukses adalah orang yang menghadapi tantangan dan mengalahkan tantangan dan menjadi pemenang. Itu adalah orang sukses. Sama di Amway. Kita mengatasi setiap tantangan. Jadilah seorang fighter, seorang pejuang. Setiap Anda ditolak, Anda setiap gagal. Saya masih ingat di awal itu kami ditertawakan teman kami. Kami menawarkan produk, semua nggak mau. Tapi kami mencari upline kami. Upline kami mengatakan apa? Itu adalah proses menuju sukses. Setiap kegagalan itu adalah vitamin untuk Anda agar menjadi seorang leader yang kuat, Bapak Ibu. Semakin Anda
hadapi banyak tantangan, Anda akan semakin kuat dan Anda akan semakin cepat sukses. Orang sukses adalah orang yang bisa menghadapi tantangan yang orang lain tidak mau lakukan. Mereka yang menghabiskan waktu yang orang lain tak mau habiskan. Mereka yang menelan kesusahan yang orang lain tak mau lakukan. Mereka yang boleh katakan mengorbankan keringat dan segalanya. Ingat teman-teman, pengorbanan Anda itu tidak akan sia-sia. Seperti kata upline saya, kita melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, tapi kita akan mendapatkan satu kehidupan di mana orang lain tidak akan bisa dapatkan. Itulah lifestyle di Amway, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut pada tantangan. Malam ini saya berbagi 3 kunci kepada teman-teman semua. Ini adalah pegangan yang selalu saya pakai, yang saya dapatkan dari mentor internasional saya, ya, Founders Crown Ambassador Madam Chanishen dan Miss Eva Wong, juga dari mentor saya Pak Bambang dan Ibu Lidiani. Inilah kunci yang selalu saya pegang di dalam menjalankan bisnis Amway kami. Yang pertama itu adalah belief, percaya. Anda harus percaya apa? Pertama, percaya pada produk Amway. Anda harus yakin pada produk Amway. Kalau Anda tidak yakin pada produk Amway, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Pak Bambang mengatakan pada kami apa? Orang pertama, customer pertama yang Anda harus yakinkan itu adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah yakin pada produk Amway, akan sangat mudah sekali untuk menawarkannya pada orang lain. Apalagi Amway punya garansi, money back, garansi 100%. Pakai nggak cocok, bisa kembalikan. Cari di mana Bapak Ibu? Betul? Dan yang kedua yang kita harus percaya itu adalah upline mentor kita. Di dunia ini ada 3 orang yang ingin kita sukses. Pertama adalah orang tua kita. Setiap orang tua itu ingin anaknya sukses. Yang kedua adalah guru kita di sekolah. Tidak ada guru yang ingin muridnya itu tidak naik kelas. Dan orang ketiga yang betul-betul kita ingin sukses itu adalah upline dan mentor kita di dalam bisnis Amway. Setiap upline itu ingin downline-nya sukses. Dan hari ini kita harus percaya pada mereka. Kenapa? Mereka punya pengalaman jauh lebih banyak daripada kita. Mereka sudah di depan. Mereka sudah tahu mana jalan yang boleh, mana jalan yang tidak. Kalau Anda percaya, ikuti saja, maka Anda akan cepat sukses. Simple. Kalau Anda buat pandai-pandai, Anda akan habiskan banyak waktu melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu, membuat Anda lambat di bisnis Amway. Ya, jadi saya sejak awal saya selalu percaya pada upline saya. Saya mengikuti apa yang beliau katakan dan kita ikuti. Dan yang ketiga, Anda harus percaya siapa? Percaya diri Anda sendiri bisa sukses. Ibu Lidiani mengatakan pada saya, orang gagal di Amway itu produk sudah bagus, upline luar biasa, tapi kalau dia tidak percaya dia bisa sukses, dia tidak akan sukses. Sama Bapak Ibu, kami di dalam menjalankan bisnis Amway, kami banyak ditertawakan oleh orang. Bahkan teman-teman dekat, teman sekolah kami mengatakan, kamu tidak akan mungkin sukses di Amway. Banyak orang meragukan kami bisa sukses di Amway, dan bahkan mengatakan kami gila jalankan Amway. Itu bisnis yang tidak susah banget. Tetapi untung saya percaya pada upline saya, pada Pak Bambang dan Ibu Lydia nih. Beliau selalu mengatakan, Darwin, jangan dengarkan orang lain, percaya pada dirimu sendiri. Dan bahkan di awal tahun fiskal ini beliau selalu mengatakan pada saya, Darwin, tahun ini kamu harus jadi diamond, dan kami yakin kamu bisa jadi diamond. Dan saya mengatakan, yes, tahun ini saya pasti akan jadi diamond. Begitu saya percaya saya bisa jadi diamond, di dalam diri saya itu kekuatannya muncul, semangat saya muncul, dan saya fight all out, dan akhirnya saya bisa mencapai diamond, Bapak Ibu, tahun ini. Percaya diri itu penting sekali. Semua boleh menertawakan Anda, tapi Anda sendiri tidak boleh menertawakan diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Itu paling penting. Yang kedua, action. Banyak orang ingin sukses tapi tidak mau action. Itu tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Maaf, saya keringatnya luar biasa.
Thank you. Bisnis Amway, sesudah Anda punya goals, Anda harus fight untuk mewujudkan goals Anda, Bapak Ibu. Kami juga sama. Setelah kami punya goals, kami ingin jadi diamond, kami ingin sukses, kami melakukan hal-hal basic setiap hari. Kami melakukan sponsoring terhadap orang-orang baru, kami menawarkan produk-produk Amway pada orang-orang baru, kami memfollow up leader kami satu persatu agar sama-sama sukses di Amway, dan tiap hari kami menjalankannya. Pak Bambang mengatakan apa? Orang sukses itu adalah orang yang banyak action. Di Amway itu semua orang bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, dan kita sudah melihat orang yang jelek sukses ada nggak? Ada. Orang yang keren sukses ada nggak? Ada. Ini. Dan Anda semua ya, yang di depan eksekutif diamond semua, Anda keren-keren malam ini. Ya. Kemudian orang yang kita katakan cacat, ada yang nggak yang sukses di Amway? Ada. Tapi satu aja yang nggak ada sukses di Amway, yaitu orang malas, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau sukses, banyak-banyak action. Orang sukses adalah orang yang actionnya jauh lebih banyak daripada orang lain. Itu adalah orang sukses, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, persistent, bertahan. Seperti kita katakan, di Amway tentu banyak tantangan. Kami juga banyak mengalami kegagalan. Kami ditolak, kami ditertawakan. Ya, downline yang sudah join hilang, downline yang sudah aktif hilang. Itu adalah makanan kami sehari-hari, Bapak Ibu. Downline yang komplain, customer yang komplain, itu juga makanan kami sehari-hari. Cuman satu hal, kami tetap bertahan. Kami tidak menyerah. Kenapa? Bisnis Amway itu Anda tidak perlu takut gagal. Kalau di luar, Anda takut gagal. Bisnis luar, Anda tidak boleh gagal. Sekali Anda gagal, belum tentu Anda bangkit kembali. Karena modal Anda mungkin habis. Mungkin tidak ada lagi peluang baru untuk Anda sukses. Tetapi di Amway, tidak peduli berapa kali Anda gagal, asalkan Anda mau bangkit kembali, Amway membuka lebar peluang untuk Anda untuk menjadi sukses. Dan Bapak Ibu, gagal, gak apa-apa, bangkit kembali, lebih keras lagi action, fight terus. Dan begitu Anda sukses, Anda akan sukses selamanya di Amway. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi harus bertahan, Bapak Ibu, ya. Next. Saya suka sekali dengan quotes daripada Jack Ma. Dia orang yang juga kita tahu salah satu orang yang paling kaya di dunia, juga orang yang paling banyak gagal kalau kita baca dalam perjalanan hidupnya. Beliau mengatakan apa? Dan ini selalu saya jadikan motivasi bagi saya setiap kali saya merasa down, merasa ingin menyerah. Beliau mengatakan apa? Today is hard, tomorrow is worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Hari ini mungkin Anda lagi fight, Anda berjuang, Anda sponsor, Anda bangun jaringan Anda. Ternyata hasilnya belum nampak, Bapak Ibu. Terkadang sukses memang perlu waktu. Tetapi teman, bertahanlah. Besok mungkin juga belum nampak hasilnya. Tidak apa-apa, keep on going. Keep on fighting, Bapak Ibu. Karena kenapa? Di ujung daripada perjuangan Anda, di ujung daripada kegagalan-kegagalan dan tantangan yang kita hadapi, sudah menunggu satu kesuksesan yang begitu indah dan luar biasa. Sudah menunggu impian Anda satu persatu untuk diwujudkan melalui bisnis Amway ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terakhir, slide saya yang terakhir. Kita tahu kondisi pandemi tadi menyebabkan banyak sekali krisis ekonomi. Bapak Ibu, kita beruntung berada di bisnis yang begitu luar biasa yang memberikan peluang untuk sukses. Bapak Ibu, marilah seperti apa daripada visi Amway, membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Di luaran sana banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, Bapak Ibu, hari ini. Mereka memerlukan peluang, mereka memerlukan tambahan income, mereka memerlukan kesehatan yang lebih baik. Marilah kita sama-sama dengan
semangat seorang pemenang. Kita bangkit sama-sama, rise together. Kita sama-sama fight, kita bantu lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Rise together and rise stronger, Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan hidup yang lebih luar biasa melalui bisnis ini. Amway Indonesia baru starting, Bapak Ibu. Dan kami yakin dengan program yang begitu hebat, dengan planning daripada Amway yang akan muncul begitu luar biasa, kami yakin akan muncul lebih banyak lagi orang-orang sukses di dalam bisnis Amway ini. Kedepannya di tahun fiskal yang akan datang ini, kami yakin akan muncul banyak sekali new platinum, new emerald, new diamond, bahkan mungkin new crown ambassador dari Amway Indonesia ini, Bapak Ibu. Dan mungkin itu adalah Anda di ruangan ini. Dan terakhir, Bapak Ibu, if we can do it, you can do it too. Terima kasih. Sharing saya sampai di sini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Darwin dan Ibu Sri Wahyuni.